Nah, lihat SPPT PBB kayak gini? Punya ayah atau ibu di rumah? Udah, Bu. Sudah ya. Ada yang udah pernah dimintain tolong sama bapak sama ibu di rumah untuk bayarin? Belum. Belum pernah. Nah, besok, sekarang bulan apa sih? Nah, tahun ini deh, coba deh ya, teman-teman. Coba hmm, minta deh. Kalian catat tugas dulu deh. Kalian catat tugas. Sekarang dulu catat tugas ya, karena sebentar lagi saya akan di perjalanan menuju Jogja ke Solo. Takutnya di mobil tuh sinyalnya hilang. Jadi saya minta maaf banget. Nanti kalau sinyalnya drop, ya kalian kerjakan tugasnya ya. Udah dicatat tugasnya? Yang pertama, telepon. Yang pertama, tanya ayah ibu di rumah sekarang Bu. Iya, hari ini pas belajar. Kalau bapak ibu saya kerja Bu, kalian japri gitu ya. Mah, Pah, stroke SPPT PBB di mana? Gitu ya, rumah kita. Kalian foto. Foto share di grup. Supaya kalian tahu kenapa saya pengen kalian belajar pakai feel. Kalau cuma beda loh, kalian pegang kertas PPT PBB itu beda dengan cuman teori-teori. Oh ini tuh yang dimaksud gue. Oh jadi yang namanya NOP ini. Saya ngerti. Feel-nya kalian dapat. Belajar kalau pakai feel itu lebih nyaman. Tuh ya. Satu itu. Kalau nggak ketemu, Bu, saya udah cari-cari Bu. Kata bapak ibu saya keselip, lupa nyimpennya di mana. Ya udah kalian browsing, cari cari di internet SPPT PBB seperti ini yang di daerah kalian. Kalau bisa di kecamatan yang sama, bagus. Tapi kalau nggak bisa, yang di kabupaten atau kota yang sama dengan teman-teman. Ya, pokoknya di area rumah teman-teman. Posting di WA group. Satu itu. Tugasnya. Terus yang tugas berikutnya adalah gitu ya. Kalian mencari tahu gitu. Sekarang saya tanya, PBB itu pajak provinsi atau pajak daerah tingkat 2? Daerah tingkat 2. Yes, betul. Kabupaten kota. Betul. Kalian cari peraturan daerahnya, perda, untuk daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Itu soal yang kedua. Browsing di internet untuk cari tahu tentang ini ya, cari tahu. Dah itu aja dulu. Terus yang ketiga, itu terkait dengan PBB P2 ya, pedesaan perkotaan. Terus kaitannya dengan perhutanan, perkebunan, pertambangan, itu PBB juga. Dan yang akan kita pelajari di semester ini, itu adalah akan lebih banyak fokus ke yang 3 ini. Pertambangan, terus perhutanan, terus satu lagi apa? Perkebunan. Kita akan fokus yang 3 ini. Bu, yang 2 belajarnya kapan? Itu ada di mata kuliah PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. Kalian udah dapat belum? Belum, Bu. Belum. Ya, karena apa? Karena PBB P2 itu pedesaan perkotaan. Kalau P3 itu tadi itu perkebunan, perhutanan, pertambangan itu kewenangannya di pemerintah pusat atau di Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Jadi yang melaksanakan itu KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Ya, unit teknisnya. Tapi kalau PBB P2, pedesaan perkotaan, itu Pemda. Nah, Pemda itu yang melakukan tugas mengeksekusi siapa? Itu yang tugas mengeksekusi adalah tugas yang mengeksekusi itu adalah kalau ada daerah tingkat 2 namanya Bapeda, ada Dispenda, beda-beda nama unitnya tapi intinya sama. Karena sekarang dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah itu berhak untuk mengatur struktur organisasinya masing-masing. Namun dengan pakem yang sama, dengan guidance dari Kemendagri. Ya, tapi namanya boleh beda disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan organisasi di daerah masing-masing. Karena Aceh itu bisa jadi beda dengan Makassar kebutuhan organisasinya, Papua bisa jadi beda gitu loh ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Yang akan kita pelajari di PBB semester ini itu adalah yang P3 tadi. Nah, tugas yang ketiga teman-teman, yang pertama tadi ya tentang SPPT PBB ini, terus yang kedua juga tentang kalian apa tadi yang kedua ini ya peraturan daerah masing-masing supaya kalian kegambar, oh ini tuh yang menyebabkan kenapa PBB di rumah saya itu dihitung sekian gitu ya. Terus yang ketiga gitu ya, terus yang ketiga adalah
Kalian cek di wilayah kerja teman-teman, di wilayah tempat tinggal teman-teman, misalnya di Indramayu. Misalnya kalian ada yang rumahnya di sekitar di Jawa Barat dan Indramayu, entah di level provinsi kalian tinggal, atau di kabupaten kota tempat kalian tinggal, tolong cari ada potensi pajak apa, pertambangan, perkebunan, perhutanan. Kalau kalian yang tinggal di DKI, Bu, tiga-tiganya nggak ada. Kalian buat analisis. Karena di DKI itu luasnya, wilayahnya sekian ratus ribu meter persegi. Itu sebagian besarnya terdiri dari laut, darat, rumahan, perkantoran itu sekian persen. Kalian browsing lah di situsnya Pemda DKI. Jadi di wilayah kerja provinsi saya tinggal itu tidak ada potensi pajak perhutanan, pertambangan maupun perkebunan. Nah, teman-teman yang di Jawa Barat, kalian buatlah narasi cerita. Semakin kalian banyak menuliskan, semakin baik. Bu, pakai apa? Bu, pakai Word boleh. Kalian posting. Misalnya kalian ada yang dari Sulawesi Selatan gitu ya. Potensi di tempat saya itu ada pertambangan. Antara lain ada tambang apa, kalian sebutkan. Itu potensi pajaknya dari mana? Teman-teman tahu dari browsing. Terus yang kedua, ada potensi perkebunan juga dan perhutanan. Gitu ya, misalnya, di tempat saya itu ada hutan. Hutan itu apa? Karena hutan itu dapat izin usaha untuk kayu ya. Kayu, kan lemari di rumah kita kan dari kayu, ya kan? Itu kan harus diambil dari hutan. Nah, untuk penebangan, itu pemerintah mengeluarkan izin tertentu. Jadi untuk bisa menebang hutan, itu harus pakai izin. Tebang hutan pohon kayu yang ditebang tanpa izin di perhutan itu bisa pidana, orangnya bisa dilakukan penjara. Karena apa? Kalau nggak tegas seperti itu, hutan kita bisa gundul. Ya udah dikeluarkan peraturan tegas aja, hutan kita bisa gundul. Makanya Indonesia sempat jadi keluhan, sempat jadi sorotan dunia. Karena hutan kita banyak yang mereka menganggap Indonesia tidak melindungi hutan dengan baik. Ya karena apa? Banyak pencuri-pencuri nakal. Polisi hutannya gajinya kecil, juga jumlahnya sedikit, ngawasinnya susah. Nah, itu problem tersendiri dari bangsa kita gitu ya. Nah, kemudian gitu, atau pertambangan. Di tempat saya Bu, saya tinggal di daerah Indramayu Bu, Jawa Barat. Jawa Barat itu kalian baru tahu karena apa? Karena ada kejadian Balongan yang kemarin misalnya, atau apalah misalnya, itu apa kilang minyak. Apakah itu hanya kilang minyak atau ada tambangnya? Kalian boleh bercerita di situ. Pokoknya ceritakanlah dengan bahasa kalian gitu. Kenapa? Karena di sini saya ingin kita belajar membaca dan menulis. Membaca apa? Karena adik-adik generasi kalian, bukan hanya di kelas ini ya, di generasi kalian itu kemampuan membuat terbiasa hanya membaca status-status saja, terbiasa membaca status gitu ya, membaca itu tuh story-story pendek gitu ya, tapi tidak terbiasa membaca banyak literatur gitu ya. Nah, coba kalian baca dengan cermat gitu ya, kalian baca, kemudian kalian latihan menulis. Tuliskan apa yang kalian baca. Pokoknya kalian bebas menulis misalnya kalian cerita, nama saya Fikri, saya tinggal di mana, gitu ya, daerah tempat tinggal saya. Kalian cerita terkait 3 hal, perkebunan, perhutanan, sama pertambangan. Pertambangan ada migas dan non-migas. Kalian udah punya LMS, kalian boleh open book LMS kalian, PPT PowerPoint-nya, modul, kalian boleh buka internet atau apapun, bebas ya. Kalian latihan menulis. Saya ingin kalian dapat feel-nya. Beda loh gitu loh. Kalau kita udah searching, ini yang dimaksud Bu Iin ya, pas nanti ketemu saya jelasin slide, kalian paham di situ. Ini yang dimaksud. Kalian proaktif dulu, kalian berselancar dulu, baru kita membahas. Sangat beda feel-nya. Teman-teman beda loh. Ketika saya dulu waktu D3 belajar pengantar akuntansi, intermediate dan advanced accounting, karena dulu D3 saya kebetulan memang jurusannya akuntansi. Mau nggak mau akuntansi sampai semuanya lah ya, harus karena jurusan akuntansi itu jadi ya wajar lah kalau belajar semua tentang accounting. Tapi dulu saya belum nyemplung ke dunia bisnis, saya belum turun ke masyarakat, itu beda banget cara saya memandang akuntansi sekarang dengan dulu ketika masih mahasiswa. Itu sekedar teori aja, karena saya nggak nyemplung, nggak berselancar, nggak cari tahu. Sekarang gitu lah, berjalannya dengan waktu, ketika saya harus banyak membantu UKM membuat laporan keuangan, proses bisnis dan semua segala macam, feel-nya dapat. Dan ini terjadi di mahasiswa saya. Jadi saya kan juga ngajar akuntansi ya di D3 akuntansi, tapi nggak semester sekarang, semester lalu gitu ya. Mahasiswa saya tuh cerita, kan saya kalau kegiatan pengabdian masyarakat turun ke pelaku usaha UKM dan membantu mereka, ngajarin mereka cara bikin laporan keuangan supaya usaha mereka berjalan baik gitu ya. Itu saya libatkan beberapa adik-adik mahasiswa pengabdian masyarakat ya, dan mereka senang ya turun ke lapangan gitu ya. Karena mereka sering dapat makan gratis, baju gratis dari para pelaku usaha gitu. Pelaku usaha misalnya jual bakso, pelaku usaha misalnya jual mie ayam, jual soto gitu ya. Mereka sering dapat makan gratis. Senang ya mahasiswa ya gitu. Saya juga senang ngajak adik-adik mahasiswa.
Itu mereka beda. Yuk kita belajar membuat laporan keuangan mereka. Coba saya arahkan, kemudian saya lepas ada di mahasiswa. Tapi tetap kalau ada apa-apa mereka problem nanya ke saya. Jadi mahasiswa tuh sering visit ke tempat pelaku usaha UKM tersebut. Itu mereka jadi senang banget, Bu, ya ampun. Terus mereka konsultasi sama saya. Oh iya, 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 iya. Iya ya Bu ya, saya baru ngeh kenapa harus ada penyesuaian ya Bu. Ya ya. Wah, saya baru ngeh Bu kenapa jurnalnya seperti ini Bu. Iya, saya baru ngeh maksudnya apa dan kenapa Bu. Itu feel-nya beda. Mahasiswa-mahasiswa saya yang saya ikutkan ke program itu bilang apa? Beda ya Bu ya kalau kita udah nyemplung. Saya baru ngerti maksudnya. Nyaman ya Bu ya ternyata kalau kita belajar tuh udah tahu prakteknya gitu loh. Ini untuk apa, kenapanya. Jadi malah semangat gitu loh. Semangat banget gitu loh. Pernah itu saya sama mahasiswa sampai kita tim kerja, kita pinjam ruangannya KPP Pratama Pondok Aren. Mahasiswa-mahasiswa saya tuh saya suruh pulang nggak mau loh. Akhirnya kita nginep di KPP Pondok Aren, pinjam ruangan perpustakaannya kan nyaman banget. Udah kita melantai bareng di situ pakai karpet tipis rame-rame tuh. Biasanya nemenin mereka, maksudnya saya tinggal. Lagi seru nih Bu. Kita baru pulang tuh sholat subuh bareng gitu ya. Baru pulang tuh apa? Akhirnya cari uduk atau cari apa gitu. Baru ada pulang tuh jam 7, jam setengah 7 pagi. Bu, saya udah kuliah Bu pagi ini Bu. Saya pulang ya Bu. Itu jam 6, jam 7 tuh. Setengah 7 habis makan nasi uduk bareng. Itu pada nggak mau pulang. Seru karena gini ya Bu ya, enak ya. Enak kan kalau belajar tuh pakai rasa kecintaan, pakai rasa bahagia gitu. Jadi kayak nggak berat. Gitu. Apalagi waktu itu saya sharing juga aplikasinya kan kayak gini. Ya ampun Bu ya. Nah, saya ingin belajar itu kita bahagia. Termasuk PBB. Kalau saya cuma kasih tahu slide-nya ini gini ya, feel-nya beda. Makanya saya minta kalian browsing. Boleh kalau lihat YouTube, lihat Google, semua segala macam. Kalian lihat itu semua. Belajar feel-nya. Nanti dapat pertambangan. Kalian browsing tempat tinggal kalian. Kalau di kecamatan kalian nggak ada, perbesar areanya, kabupaten, kelurahan, provinsi. Oh, ternyata tempat tinggal saya tuh ada tambang. Oh, ini potensi pajaknya sekian. Kalian ketik aja potensi pajak pertambangan, misalnya kalian dari Sumatera Utara ya, di Sumatera Utara. Nah, potensi PBB gitu ya, potensi PBB dari pertambangan di Sumatera Utara. Kalian cek. Kalian juga mau ketik boleh di Kabupaten Kisaran. Misalnya kalian tinggal di daerah Kisaran. Nanti keluar tuh. Kalau nggak ada di Kisaran nggak ada, berarti naikkan ke level provinsi. Kalian klik. Oh, ini ada. Tapi cuma artikel, sebutin nama hutannya, sebutin nama tambangnya, sebutin nama kebunnya. Udah kalian googling lagi. Googling, searching. Oh, ada perkebunan daerah Kisaran. Namanya perkebunan ini punya PT Rajasa Jaya gitu. Udah kalian klik. Rajasa Jaya itu apa? Oh, ini dia gambar pabriknya. Oh, ini dia. Oh, ternyata dia ngolah sawit. Begini tuh pabriknya. Ya ampun, ternyata ini saya suka ngelewatin nih kalau saya lagi jalan-jalan sama teman-teman. Oh, ini tuh. Oh, cara ngitungnya ini. Oh, ini dinamakan sawit usia 0 sampai 6 bulan. NJOP-nya lebih rendah ya. Nilai pajaknya. Oh, tapi kalau yang udah panen, oh ternyata bisa 2 minggu sekali panen. Wah, kalian tuh akan belajar dengan bahagia. Dan ketika nanti kalian kerja, kalian akan sangat excellent ketika mengimplementasikan sebuah teori menjadi kebijakan dan mengimplementasikannya. Kebanyakan kita cukup puas gitu loh. Saya nggak mau kalian nanti, saya nggak khawatir. Kalian pasti bisa dapat nilai minimal A- atau A, insya Allah. Ya, saya nggak khawatir. Sebagian besar dari kalian pasti akan A-. Bukan saya dosen bonus. Emang nggak susah sih pelajarannya. Buat anak stan PBB ini mah cemen. Saya sih nggak khawatir. Tapi saya khawatir, apa kalian benar-benar pakai hati nggak sih belajarnya? Bahagia nggak sih? Enggak, beneran nggak sih? Saya nggak mau cuman bahasa slide, bahasa modul, kalian dapat nilai 90, ujian 95, terus kalian puas. Saya nggak mau. Saya pengen kalian dapat feel-nya. Someday kalian menjadi pejabat publik, kalian bekerja, kalian itu dapat feel-nya dan dapat nyatanya itu seperti apa. Dan kalian menjadi problem solver. Kalian jadi orang yang sangat bisa memberikan solusi terhadap permasalahan sekitar, permasalahan bangsa. Saya inginnya seperti itu, gitu ya. Kalian menjadi anak-anak hebat yang menjadi solusi bagi orang lain, bagi diri sendiri, bagi keluarga. Mau nggak mau harus bersentuhan sama lapangan. Karena saya nggak mungkin nyuruh kalian ke kebun, apalagi ke hutan, apalagi kalian ke pertambangan, nggak mungkin saya nyuruh kalian. Kalau saya ngajar kelas pengantar akuntansi atau intermediate dan kita tatap muka, hampir pasti saya minta kalian, saya ajak kalian, tanya deh mahasiswa saya tuh, ada beberapa yang saya ajak ke warung bakso, kalian cek deh, ngobrol sama mereka, tawarin mau bikin laporan keuangan nggak? Yuk kita belajar. Pasti perwakilan dari kalian atau kalau siapa aja yang mau, itu turun ke lapangan. Real nyatanya.
feel-nya dapat. Dan mostly mahasiswa itu testimoni, ya Bu beda Bu, seru Bu. Belajarnya jadi semangat. Belajarnya jadi pakai hati. Mahasiswa saya yang udah penempatan, Bu, ya Bu, dulu yang di kelas Bu, ya Allah Bu, kepake banget Bu, iya bener juga ya Bu, ternyata kayak gini kenyataannya. Bu, ini gimana ya Bu, dulu yang di teori di kelas kan gini Bu. Bu, ampun deh Bu, kenyataannya di lapangan Bu, gitu. Ya begitulah, gitu. Makanya dulu saya sharing di kelas. Hah, untuk Ibu cerita Bu dulu di kelas, kalau nggak saya kaget banget Bu, shock banget Bu. Nah, iya itulah, feel-nya biar dapat. Nah seperti itu. Nah, karena saya nggak mungkin nyuruh kalian ke tambang, ke kebun, ya udah kalian pakai browsing, minimal kalian berselancar di dunia maya. Oke ya, sekarang saya khawatir nanti sinyal saya biar tetap jalan. Kalian satu tugas kalian gitu ya. Eh, kalian gak usah khawatir. Pertemuan pertama ini memang sudah saya set up dengan seperti ini. Gak usah khawatir, materi akan tercover. Saya sudah berhitung kok. Dan berdasarkan dari pengalaman kelas-kelas sebelumnya. Ya, insya Allah seluruh materi akan tersampaikan nanti sampai pertemuan, sampai dengan RPS kita ya. Tuh. Nah, tolong saya khawatir nanti sinyalnya berpet gitu ya. Tolong kalian kerjakan tugas ini dulu. Yang pertama, yang kedua, sama pakai Word. Pakai Word. MS Word kalian sampaikan di grup aja. Sampaikan di WA grup. Biar bisa langsung saya klik karena saya di perjalanan. Kalau buka laptop susah. Kalaupun nanti nyambung Zoom, saya pun ini ya, kalau nanti nyambung Zoom saya izin nyambung pakai HP, nggak buka laptop di perjalanan ya. Udah kalian kerjakan, nanti saya biar dikirim ke WA grup aja supaya saya bisa cek. Ya, saya bisa cek sebagian dari kalian tugas-tugasnya saya cek di perjalanan gitu ya. Kalian tulis pakai Word. Apa Bu yang ditulis? Kalian cerita apapun tentang pertambangan, perhutanan, tentang apa namanya perkebunan di wilayah kalian. Apa yang mau kalian tulis? Boleh di antara, kalau di tempat kalian Bu, tempat saya cuma ada perkebunan Bu, yang apa itu tulis, explore. Kalau ada gambar-gambar yang bisa kalian ambil pick up dari Google, silahkan di pick up, taruh di tulisan kalian ya. Belajarlah menulis. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti nanti pertama pengumpulannya ke WA Group ya, Bu. Terus untuk yang lapor yang apa SPT PBB-nya? SPT PBB-nya gini aja. SPT PBB-nya gini aja. Kalau enggak gini, saya bagi ya. Saya gini, saya khawatir. Gini aja deh, saya khawatir kan kelas nanti ruang WA grupnya akan turun nih, akan penuh. Gini aja, SPT PBB-nya di hold dulu aja. Kita masuk ke pertemuan kedua. Nanti tolong bantu ingetin saya, khawatir saya lupa. Yang sekarang kalian kerjakan aja deh yang tulisan pakai MS Word itu ya, tentang potensi perkebunan, perhutanan, pertambangan di wilayah tempat tinggalku. Kalian kasih tulis gitu aja ya. Kalian tinggal di wilayah tempat tinggal kalian di mana? Klaten, dia tulis Klaten. Atau kalau di Klaten nggak ada, Bu. Klaten tiga-tiganya nggak ada, Bu. Ya udah kalian naikin level ke provinsi Jawa Tengah, gitu ya. Boleh seperti itu. Oke, Bu. Di kelas ini ada 7 orang Bu yang Jawa Tengah semua. Ya jangan sama, gitu ya. Jangan yang sama ya. Gitu. Ya satu kan ya nggak mungkin lah, kan pasti ada potensi-potensi yang lain. Kalaupun Bu objeknya sama boleh nggak Bu? Ya boleh, tapi kan pasti narasinya beda. Satu ngambil dari angle mana ya, sebisa mungkin yang beda. Oke, silahkan kalian explore aja. Kalian mau menulis apa? Gitu ya. Yang penting berkaitan dengan PBB. Kalau ada tiga-tiganya tulis semua, itu lebih baik. Gitu ya. Oke, baik teman-teman, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Saya cukupkan dulu ya untuk Zoom-nya. Kita lanjutkan lagi via WA Group. Oke, ada lagi yang lain sebelum saya tutup untuk bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, Mbak, silakan. Untuk deadline-nya itu dikumpulin kapan ya, Bu? Apa namanya? Kalian coba gini. Selesai nggak selesai kalian tetap kumpulkan jam 10. Selesai nggak selesai? Ya, tetap kumpulkan jam 10. Nanti kalian mau sempurnakan boleh. Ya, selesaikan, kita masih punya waktu setengah jam. Oke ya, baik ya. Makasih teman-teman ya. Gitu, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.